Kemudian halaman 93, manfaat zikir tahlilan bagi orang mati. Ini juga ada, karena orang Wahabi ternyata katanya modus, diambil satu persatu pengurusnya sampai mereka yang menguasai. Saya bilang nggak boleh, ini tanggung jawab antum. Antum berdosa kalau membiarkan, ini mungkar, ini harus diambil alih. Tata cara ibadah harus syafi'i. Akhirnya apa saudara? Menjelang bulan Ramadan, pas hari Jumat terakhir bulan Sya'ban, kawan-kawan Aswaja ini berkumpul di Masjid Raya. Khotibnya ditahan, yang mau khutbah ditahan, menunggu azan 2 kali. Menunggu azan pertama baru duduk. Kalau sebelum azan nggak boleh duduk. Setelah azan pertama harus sholat qobliyah dulu, baru setelah itu duduk, baru azan kedua. Kalau azan 1 kali itu biasanya kan langsung duduk ke mimbar itu. Saya beberapa kali ya diundang khutbah, pernah di masjidnya Muhammadiyah, pernah khutbah di masjidnya Wahabi, pernah. Biasanya langsung duduk, begitu duduk diazani. Itu mereka nggak pegang tongkat. Akhirnya waktu itu disuruh pegang tongkat. Akhirnya ada orang Wahabi dari Aceh yang satu grup WA dengan saya. Itu kenapa orang-orang ahlu sunnah itu mempersoalkan tongkat? Saya tanya, tongkat apa itu? Tongkat di masjid. Tongkat apa di masjid? Tongkat waktu khutbah Jumat. Ya kalau nggak tongkat harus dipersoalkan. Lah kenapa? Lah karena itu sunnah. Dia tanya, sunnahnya siapa? Lah siapa yang ngajari sholat Jumat? Kan Rasulullah. Bukan orang Aceh, bukan orang Nusantara. Ya sunnahnya Rasulullah. Apa ada hadisnya? Minta berapa hadisnya? Akhirnya diam, akhirnya pakai tongkat itu. Makanya di sini dijelaskan sebenarnya masalah sunnah ya, cuma karena orang-orang sekarang nggak tahu. Dikiranya tongkatan kalau mau pergi aja, padahal itu untuk khutbah Jumat. Karena kiai-kiai itu keluar untuk ke masjid khutbah, makanya bawa tongkat itu. Kemudian 125, zikir keras jahar setelah sholat. Itu ada dalilnya. Rasulullah SAW kalau mengucapkan salam dari sholatnya berzikir dengan suara yang paling nyaring. Suara beliau nyaring sekali. Kana Ibnu Zubair an Abi Zubair qala. Ini hadis riwayat Muslim. Kana Ibnu Zubair radhiyallahu anhuma yaqul fi duburi kulli salatin hina yusallim la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahus tsana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahud din walau karihal kafirun. Wa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihinna dubura kulli shalah. Kata Ibnu Zubair, Rasulullah SAW selalu mengeraskan suara dengan bacaan tersebut setiap selesai sholat. Dalam riwayat lain di bawahnya ini, An Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama min sholatihi yaqul bi shautihil a'la. Jadi suaranya paling nyaring. Makanya kita zikir jahar. Cuma di dalam mazhab Syafi'i, kata Imam Syafi'i, zikir jahar setelah sholat itu beliau lebih afdal tidak jahar, kecuali kalau tujuannya taklim lil makmumin, kata beliau. Sebagian ashab seperti Imam Mutawalli mengatakan jahar itu sunnah. Kalau kita ini apakah melanggar? Imam Syafi'i tidak melanggar. Kita taklim juga. Taklimnya di mana? Kalau gak jahar, jamaahnya kabur, nggak baca zikir. Makanya sekarang jahar, karena biar jamaah tidak kabur itu, nggak ada yang zikir itu. Jadi begitu. Ini masalah zikir jahar habis sholat. Nah, saya kira sampai di sini ya. Ini halaman 130 ini dalil buku bid'ah hasanah. Yang 131 ini buku lain. Sebagian buku lain dimasukkan di sini karena terlalu tipis, biar gak terlalu tipis gitu. Ya, silakan pakai itu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Pak Kiai, saya ingin bertanya, sebenarnya alhamdulillah ini dalilnya sudah saya temukan. Di antaranya peringatan tahlil 1-7
kemudian 40, 100 haul dan lain sebagainya. Cuma kadang ketika kita bertemu dengan sahabat kita itu, saudara kita itu, mereka nggak mau dengar dalil, nggak mau dengar hadis. Kira-kira ada nggak dalil nakli yang bisa kita utarakan supaya mereka paham kalau tahlil 1, 7 itu adalah berasal dari Islam itu sendiri? Karena kuat sekali mereka mengaitkannya itu dengan budaya Hindu itu. Yang kedua berkaitan dengan sholat. Kalau kita sholat ini senantiasa ada ucapan atau ada suara yang kita keluarkan. Sementara Wahabi ini enggak, mereka sholat diem gitu, nggak ada suaranya sama sekali, hanya takbir intikal saja yang ada. Ini bagaimana hukumnya? Apakah memang harus dalam sholat itu kita ada suara yang keluar yang terdengar minimal oleh kita sendiri? Itu saja barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, silakan. Kalau yang tradisi 7 hari itu dalil naklinya itu ada asar dari Imam Tawus, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Az-Zuhud, juga dari Imam Mujahid atau siapa. Kalau yang dari Imam Tawus itu kata Imam Suyuti sahih, Imam Tawus berkata, innal mauta yuftanuna fi quburihim sab'an fakanu yastahibbun ayyut'ama anhum tilkal ayyam. Orang-orang yang meninggal itu diuji oleh malaikat mungkar nakir selama 7 hari. Karena itu para salaf, sahabat dan tabi'in menganjurkan sedekah makanan untuk orang mati selama 7 hari. Artinya ada asar dalam kitab Al-Hawilul Fatawi karangan Imam As-Suyuti, di kota Mekah tradisi 7 hari berlangsung sampai abad 10 Hijriah ketika beliau masih hidup. Dan di Mekah itu gak ada orang Hindu, orang Hindu gak ada. Artinya itu memang dari Islam. Yang pertama, masalah orang Wahabi yang bilang itu tradisi Hindu. Saya itu sering undangan ke Bali. Saya tanya orang-orang Islam di Bali, gak pernah ada undangan 7 hari. Hindu tuh ya? Iya, Hindu gak ada seperti itu. Dan di Jawa, di daerah Lumajang, di daerah Jember, itu ada masih orang Hindu, sisa-sisa Majapahit dulu. Gak punya tradisi 7 hari. Jadi seperti itu. Itu ya hanya untuk menjatuhkan kita aja, dihubung-hubungkan dengan Hindu. Masalah tradisi kenduri. Dan kalaupun seandainya Hindu juga punya, kalau kita punya ya gak masalah. Kita kan sumbernya Al-Quran, hadis para sahabat. Berarti yang kebetulan sama-sama punya berarti. Dan seandainya kita gak punya tradisi, lalu Hindu punya, di dalam fikih Wahabi itu biasanya melarang ya, menyerupai agama lain pakai hadis, man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum di luar agamanya berarti termasuk golongan mereka. Kata para ulama, tasyabbuh dengan pengikut agama lain itu haram, syaratnya ada 2. Apa? Pertama, ayyakunal fi'lu madhmuman fi syar'i. Perbuatan yang kita tiru itu memang perbuatan tercela menurut agama. Kalau perbuatan yang kita tiru bukan perbuatan tercela, gak masalah. Kita ini khutbah Jumat, ngaji, seminar, pakai mikrofon, pakai listrik. Ini dari mana? Kan orang Yahudi yang bikin. Tapi gak apa-apa. HP ini kan asalnya orang Amerika, orang Jepang, orang Korea, orang Cina. Belum ada HP produk Indonesia. Gak masalah. Mengapa? Itu bukan perbuatan tercela menurut syarat. Yang kedua, dilarang meniru agama lain. Syaratnya yang kedua, ayyakuna biqasdit tasyabbuh. Orang yang melakukan itu tujuannya meniru agama lain itu tujuannya. Yang kedua, yang ada nasnya itu haul. Haul itu juga ada nasnya ya, haul. Yang haul itu gimana kalau haul itu
halaman 114. Muhammad bin Ibrahim qal kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti qubur syuhada ala ra'si kulli haulin. Ini hal kan. Fa yaqul assalamu alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman. Dari Muhammad Ibrahim, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mendatangi makam para syuhada setiap tahun, setiap haul, setiap permulaan tahun haul. Lalu berkata, salam sejahtera semoga buat kalian sebab kesabaran kalian. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Hal ini juga dilakukan oleh sahabat Abu Bakar ketika menjadi khalifah, lalu Umar dan Utsman ketika jadi khalifah. Sayyidina Ali jadi khalifah, sibuk perang saudara dan istana pindah ke Kufah di Irak, jauh dari makam syuhada Uhud. Makanya beliau gak melakukan karena sudah jauh. Jadi itu, ini haul ini yang ada asarnya ya. Hal itu ziarah kubur memang. Kalau yang 40 hari, 100, 1000 itu kita cukup dengan fatwanya Syekh Nawawi Banten halaman 110. Dalam kitabnya Nihayatul Zain, Syekh Nawawi berkata, wa tasadduq 'anil mayyit biwajhin syar'iyyin matlub wa la yataqayyadu bi kaunihi 7 ayyam aw aktsar aw aqall wa taqyiduhu bi ba'dil ayyam minal awaidi faqat kama afta bidzalika Sayyid Ahmad Dahlan wa qad jarat ahdatun nas bit tasadduq 'anil mayyit fi thalithin min mauti wa fi sabi'in wa fi tamamil 'ashrin wa fil arba'in wa fil mi'ah wa ba'da dzalik yuf'alu kulla sanatin haulan fi yaumil maut kama afada Syekhuna Yusuf As-Sumbulawaini. Artinya tradisi ini berlangsung sejak masa-masa beliau dan beliau tidak membid'ahkan. Dan ini cukup ya pernyataan Syekh Nawawi Banten, apalagi dari guru-gurunya, ini cukup bagi kita. Sudah nas bagi kita. Karena kita mengikuti para ulama. Kalau Wahabi yang nggak mau dengar itu biasanya Wahabi hasil cuci otak. Kamu dengar. Saya ada teman di rumah mantan Wahabi. Setelah keluar dari Wahabi, pergi ke rumah belajar di rumah. Saya tanya sama dia, kamu dulu waktu jadi Wahabi, kalau mendengar ustadz-ustadz aswaja menyampaikan dalil masuk akal, kamu nggak bisa jawab ya apa? Stres Kiai katanya. Kita sudah membid'ahkan, ternyata mereka ada dalil. Pikiran kita gak bisa membantah, bingung, minder. Lalu kita sampaikan pada ustadz. Setelah disampaikan, ustadz biasanya memberikan obat penenang. Apa obatnya? Jangan dengarkan, itu syubhat. Biasanya begitu. Obat penenangnya cuma itu. Nah, kalau orang-orang yang begitu ya gak bisa, emang gak dapat hidayah itu. Tapi sekarang ini banyak perubahan saudara. Saya bulan Maret tahun kemarin diundang di Jawa Tengah, seminar dialog. Pesertanya siapa? Sekitar 50 orang ustadz-ustadz Salafi Wahabi. Ada alumni Yaman, alumni Saudi, alumni lain-lain. Saya sendirian. Saya dialog dengan mereka perbedaan sifat 20 dengan tauhid 3 Wahabi. Mulai selesai sholat Jumat sampai menjelang maghrib. Dan alhamdulillah mereka menerima. Bahkan mereka sudah kunut. Sekarang belajar fikih Syafi'i. Dan mereka bertaubat memang. Malah menceritakan cerita-cerita lucu ketika masih Wahabi. Kemarin ya bulan Desember, bulan 11 saya kesana lagi, saya jumpa dengan sebagian yang dulu ikut itu. Kata dia apa? Saya ketika masih Wahabi capek ya. Kenapa? Saya dulu belajar di Yaman. Saya kalau hari Jumat biasanya dan kawan-kawan mengunjungi murid-muridnya Habib Umar. Murid-muridnya Habib Umar kalau hari Jumat ke kuburan. Saya ngomong begini, ini orang jauh-jauh dari Indonesia kesini cuma ke kuburan, nggak ada kerja lagi. Kami bilang begini dulu kan. Saya dan kawan-kawan dulu disuruh pakaian sunnah. Apa pakaian sunnah? 3 lapis. Yang pertama celana cingkrang, jadinya selal betis.
lalu di luarnya sarung separuh betis, di luarnya lagi gamis separuh betis, terus olahraganya sepak bola kan. Gimana main sepak bola pakai baju 3 lapis seperti itu pada waktu itu? Karena kalau pakai celana aja bid'ah, harus ada sarung, ada gamisnya. Ketawa-ketawa sekarang itu mengenang masa lalunya, bahkan syekh-syekhnya kadang diceritakan itu. Artinya apa? Ustadz-ustadz Wahabi yang sekarang kembali ke Ahlus Sunnah itu banyak, bukan 1-2 orang tapi puluhan. Yang jumpa dengan kita itu sekitar 50. Bahkan waktu pertemuan itu minta pertemuan lagi ke saya waktu itu bulan Maret. Kiai, kalau bisa ada pertemuan lagi, Kiai bahas masalah jimat. Saya bilang, ya nanti kalau pertemuan jimat itu ada yang syirik, ada yang enggak. Saya bilang, yang syirik itu kalau mengandung kesyirikan, kalau enggak mengandung kesyirikan ya enggak. Saya sampaikan seperti itu. Artinya ya terjadi perubahan memang. Memang kalau Wahabi yang nggak mau dengar ya sulit. Tapi kalau mau dengar dengan kepala dingin, dengan hati yang jernih, insya Allah mereka bisa sadar kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam. Sholat diam. Okay. Diam, sholatnya diam. Kalau Wahabi ya sholat diam, misalnya nggak baca-baca, nggak baca Fatihah, itu nggak sah sholatnya itu. Kalau baca dalam hati gak sah, bukan baca namanya itu. Kalau dalam hati itu nama merenung, merenungkan. Kalau baca itu dengan mulut dan minimal harus didengar oleh dirinya sendiri, itu minimal. Kalau gak gitu misalnya cuma diam, bukan baca namanya, termenung. Atau mungkin ketiduran dia. Wahabinya itu lagi tidur. Ini mana? Saya secara langsung aja, kakek saya juga punya teman yang sama-sama hijrah, cuma hijrahnya mungkin saya ikut sama Abi gitu. Teman itu ikutnya dengan ya bapak-bapak yang misalnya yang hijrahnya ada di taman. Yang menjadi permasalahan karena sampai detik ini saya masih bertemu dengan teman saya ini kalau saya menganggap sebagai dari saudara saya karena masa lalunya mungkin di dunia hitam. Akan tetapi setiap update status saya itu saya selalu membinakan tentang apa yang saya lakukan gitu, dan sunnah-sunnah yang dilakukan seperti tahlilan dan lain sebagainya. Mungkin kalau Pak Kiai sudah banyak, karena kalau menurut Ustaz Hidayat bahwa perpustakaannya berjalan itu biasanya Kiai gitu. Jadi bagi kami dalam masalah ini adalah krisis kepercayaan terhadap para ulama yang sekarang. Harus kemana kami untuk mengarahkannya? Di antaranya satu paling yang membinakan itu mencium Quran itu udah haram itu dan bid'ah karena tidak ada dilakukan di zaman Rasul. Padahal pembukuan atau secara Quran itu kan bukan di zaman Rasulullah. Karena mungkin Rasulullah mencium Quran. Kalau secara logika saya ke situ. Jawaban saya sampai seperti itu. Tapi dari mereka itu tetap untuk minta hadisnya mana. Oleh itu untuk penjelasan dari Pak Kiai dan bagaimana cara saya menyikapi kepada teman saya sendiri itu agar tetap saya dengan baik dan bisa untuk merubah, setidaknya memberikan wawasan kepada mereka. Terima kasih Pak. Langsung saja. Masalah mencium Al-Quran. Di dalam Al-Quran dikatakan, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu termasuk ketakwaan hati. Mencium itu termasuk ungkapan mengagungkan. Mencium tangan guru itu mengagungkan, bukan karena apa. Kadang ungkapan karena cinta seperti mencium istri, kadang karena syafaqah, kasih sayang seperti mencium adik. Kita kalau punya adik kecil kan dicium, itu kasih sayang namanya. Dan itu ya jelas. Masalah mencium mushaf Al-Quran, Imam Nawawi dalam kitabnya Tibyan fi Adabi Hamadatil Quran mengutip riwayat dari sebagian sahabat, Ikrimah bin Abi Jahal itu mencium mushaf. Beliau sambil mengatakan Kitabu Rabbi Al-Quran, dan itu cukup karena Ikrimah ini sahabat. Dan tidak ada sahabat yang ingkar terhadap masalah itu. Ini masalah mencium.
Kadang-kadang sebagian Wahabi seperti Syekh bin Bas ingkar, itu kan sebagian sahabat Ikrimah. Ya sudah, gak apa-apa. Kamu siapa? Kan kamu bukan sahabat begitu. Kita ikut sahabat aja. Dan ulama-ulama kita, Imam Nawawi dan lain-lain itu menerima terhadap itu walaupun sahabat. Kamu gak menerima ya terserah kalau gitu. Ini kan urusan suka gak suka berarti kan, bukan karena gak ada dalilnya. Ini masalah mencium, itu kan penghormatan namanya, termasuk takzim. Saya kira itu. Jadi ada sahabat namanya Ikrimah bin Abi Jahal mencium Al-Quran. Yang pertama apa, Abi? Talqin itu dalilnya hadis riwayat At-Tabrani dari Abu Umamah. Sebagian ulama mengatakan kuat, sebagian mengatakan dhaif hadis itu. Tetapi talqin ini, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh, diamalkan oleh kaum muslimin syarqan wa gharban, di barat dan di timur. Gak ada yang ingkari soal talqin dari dulu. Dan hadisnya ada. Dan mazhab 4 sepakat menerima talqin itu. Talqin yang biasa kita baca. Jadi gak ada masalah. Cuma di sini gak disebutkan mungkin talqin karena selesai ya. Nanti kalau bikin buku lagi sama talqin. Yang pertama, kalau ada orang Wahabi ke masjid, masuk ke masjid langsung takbir Allahu Akbar, gak pakai usolli, itu sholatnya sah apa enggak? Ya dilihat. Kalau niatnya jelas ya sah, kalau gak jelas gak sah sholatnya. Mengapa gak sah? Kan di dalam sholat itu yang diniatkan kan harus jelas. Kalau sholat fardu itu harus niat, fardunya fardu apa harus ditentukan. Kalau yang lain gak wajib. Kalau gak ditentukan pokoknya sholat Allahu Akbar, gak jelas tujuannya apa, gak sah itu, karena innamal a'mal binniyat. Nah, untuk menjaga agar sholat ini sah, mazhab Syafi'i menganjurkan niat itu dibaca sebelum takbir. Mengapa? Agar jelas. Karena di dalam hadis ya, innamal a'malu binniyat, amal itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang diperoleh seseorang hanya yang diniatkan. Kalau gak diniatkan gak diperoleh. Makanya wajib niat di dalam sholat itu. Tujuannya itu. Makanya kalau kita ini bermakmum pada orang di luar akidah Ahlus Sunnah, hukumnya makruh. Kalau ada saudara ya di musola di masjid sebelah di rumahnya, imamnya Wahabi, makruh bermakmum. Kalau gak ada lagi, cuma itu yang bisa yang ngimami, kita mau cari jamaah lain gak ada. Pendapat yang kuat mazhab Syafi'i sebaiknya sholat sendirian, nggak usah makmum. Mengapa? Karena walaupun makmum nggak ikhlas berjamaah itu. Kalau imamnya beda, grundel hatinya. Saya pernah pulang dari Jawa Tengah naik bis, sampai di terminal di Bungurasih di Surabaya pas subuh. Dulu ya, mau sholat berhenti di musola. Tiba-tiba ada orang Wahabi maju, Allahu Akbar. Nggak baca basmalah, nggak baca qunut. Akhirnya hati tuh grundel. Wahabi ini akhirnya apa? Ingat pelajaran di pondok, makanya di kitab fikih wa yukrahul iqtida bifasikin wa mubtadi'in, makruh bermakmum pada orang fasik dan ahli bid'ah. Ini jadinya grundel, lebih baik sholat sendiri. Saya kira itu ya, Allah a'lam. Di depan Bapak. Sebelah sini, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya Muhammad dan yang kedua. Saya mungkin bertanya, ini sering banget terjadi atau sering sekali dengar ya, malah sekitar masjid. Kebanyakan masjid kalau dihidupkan itu ditanyakan kepada hadirin, saksikan ini masjid jelek apa bagus. Yang jawab kebanyakan padahal tahu orang semua ini orang secara lahir orang jelek, tapi jawabannya baik. Itu lebih baik bilang baik apa lebih baik insya Allah.
baik bilang masya Allah, insya Allah, apa lebih baik? Baik. Mohon penjelasan. Jadi memang ya, untuk orang mati itu dianjurkan yang disebutkan yang baik-baik saja. Sabda Rasulullah SAW, ulkuru mahasina mautakum. Orang-orang kamu yang mati sebutkan yang baik-baik aja, atau diem aja kalau gak tahan itu. Tapi biasanya agak ramai yang bilang baik, gak jelas itu. Tangga emang gak sholat ya. Ini baik apa enggak? Cuma gitulah, kayak orang wiritan gak jelas itu. Sepertinya orang ragu-ragu mau ngucap itu. Ragu-ragu lebih baik baca insya Allah gitu bagaimana? Ya enak insya Allah, niat tabarruk biar dapat barokah dari Allah. Insya Allah gitu. Salah jadi salah. Memang masyarakat kita ini toleransinya tinggi. Tapi jangan disebut kejelekannya. Oh, ini nggak sholat, ini nakal. Ya biar sudah. Karena akan menyakiti yang masih hidup itu. Terakhir di ujung tadi ada tuh. Ada ya Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya punya orang tua terapi bisa terapi dan bapak saya kira-kira gimana jadi komunikasinya? Bapaknya salah. Bapaknya Wahabi. Mereka ibu saya mau saya udah pisah. Hah? Sudah bisa. Ya. Yang Wahabi yang ayah Pak Ibu? Ibu. Ibunya Wahabi, ayahnya Ahlus Sunnah. Sudah pisah. Ya, masalah seperti ini kamu tetap wajib berbakti pada kedua orang tua, seperti yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Jadi dalam hadis sabda Rasulullah SAW, seorang sahabat bertanya, man ahaqqun nas bi husni sahabati. Siapa orang yang paling berhak aku temani dengan baik? Rasulullah menjawab, ummuka, ibumu. Summa man? Lalu siapa hai Rasulullah? Beliau menjawab, ummuka, ibumu. Summa man? Yang ketiga siapa Rasulullah? Beliau menjawab, ummuka. Summa man? Lalu yang keempat siapa? Summa abuk, lalu ayahmu. Artinya kalau kebaikan itu 100, yang 75 untuk ibu, yang 25 untuk ayah. Tetap begitu. Karena itu walaupun ibu, orang tua, muslim atau musyrik sama saja, tetap seperti itu. Dan kalau kamu baik, bisa jadi nanti menjadi perantara ibu tuh dapat hidayah, akhirnya kembali ke Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kewajiban kita kepada orang tua ya, kan di dalam Al-Quran itu, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Berkata uff itu gak boleh. Wala tanharhuma, jangan membentak. Berdebat juga gak boleh. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Katakan pada keduanya kata-kata yang mulia. Kata-kata yang mulia pada orang tua itu, kata ulama salaf ya, ibaratnya kalau ada seorang budak punya salah sama sayyidnya, sama majikan, atau karyawan punya salah sama bos, takut gak digaji, takut diberhentikan kerja, bosnya pemarah, temperamen, kira-kira cara bicaranya gimana? Para orang tua seperti itu. Kemudian wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah, rendahkan pundak kehinaan pada kedua orang tua karena menyayangi mereka. Wakul, katakan rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kedua orang tua tetap doakan. Walaupun Wahabi seandainya meninggal, ya kita tahlilkan, bacakan Quran di kuburannya. Karena mendoakan orang tua itu hukumnya wajib. Jadi itu. Dan kalau perlu ya banyak doakan kepada Allah, barangkali kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kalau banyak didoakan bisa seperti dibacakan surat Fatihah itu. Banyak didoakan aja. Insya Allah itu kalau terus menerus bisa menjadi perantara ibunya sadar kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Ini ada cerita ya. Saya pernah di Manado. Ada orang tanya, gimana Kiai kalau anak nakal? Anak kita nakal biar taat sama orang tua. Saya ingat ijazah dari kiai-kiai di Jawa Timur, orang tuanya bacakan surat Fatihah 21 kali sehabis surat Maghrib untuk anak yang nakal. Selesai acara, ada orang menghampiri saya, Kiai, saya mau cerita, saya mau kenalan. Sampean siapa? Nama saya ini, saya asalnya Jawa Tengah dari Temanggung, dari Ngadirejo kan. Oh, saya sering ke sana, saya biasanya bermalam di rumahnya Kiai Harun Asrai. Loh, saya mau cerita beliau, Kiai, itu guru saya. Gimana? Ayah saya itu dulu gak sholat. Sampai setelah tua, sering kita nasihati, ya sholat ya, ayah sudah tua. Ayah biasanya bilang, wis kamu gak usah ngurus ayah lah, nanti yang ngadep mungkar nakir ya ayah sendiri, kamu gak usah ikut-ikut katanya. Percaya dia kalau sendirian menghadap malaikat mungkar nakir. Akhirnya apa? Saya menghadap guru saya almarhum Kiai Harun. Kata Kiai Harun, kamu anjur setiap selesai sholat baca Fatihah untuk ayah kamu. Berapa kali Kiai? Terserah, pokoknya yang istiqomah, yang khusyuk. Akhirnya sejak itu setiap habis sholat saya baca Fatihah untuk ayah saya. Lama-lama apa yang terjadi? Setelah beberapa lama saya pulang ke rumah, masuk kamar ayah, di meja itu ada buku tuntunan sholat. Saya tanya sama mama, mah itu mama ya yang naruh buku tuntunan sholat? Enggak, saya nggak tahu. Saya tanya adik saya, itu di kamarnya ayah kok ada buku tuntunan sholat? Ayah kapan hari ke pasar, pulang bawa buku itu. Nggak taunya ayahnya diam-diam belajar sholat lagi, karena didoakan. Karenanya Fatihah itu memang dahsyat saudara. Fatihah itu didoakanlah kepada Allah, barangkali nanti segera dapat hidayah dari Allah. Itu kisahnya. Allahu a'lam. Alhamdulillah ya, tepat kita waktunya. Cuman saya juga ingin bertanya nih, terakhir. Pertama, ini ada Kiai dalam halaman 24, 25. Ini mungkin salah cetak atau gimana ini? Di hadis Ali bin Abi Thalib. Halaman 25. Halaman 25. 24, 25. Ini memang ada versi lain atau memang salah cetak begitu? Dalam hadis tersebut 3 orang sahabat Rasul, yaitu Abu Bakar, Umar, dan Bilal. Di seterusnya juga, sedangkan Bilal mencampur antara ayat yang satu dengan yang lain. Sebenarnya ini Bilal apa Ammar? So dalam hadis itu Ammar. Wa qala li Ammar. Sedangkan di sini Bilal. Salah tulis tuh ya. Salah tulis. Yang nanti mudah-mudahan bisa diperbaiki. Kemudian ini ada, mungkin kita simpulkan saja sedikit untuk masukan supaya kita nanti ada pegangan lebih dalam lagi gitu kan. Kalau ada tulisan yang dipegang bukunya, kemudian kita bertemu langsung dengan syekhnya, mu'alifnya, itu kayaknya bacaannya juga lain gitu ya. Jadi ini yang pertama, mungkin lebih detail lagi kita nanti mohon dibukukan, mungkin satu talqin, kemudian talafuznya, usholi, kemudian cium, kublah rahmah, kublah sawah, kublah ibadah gitu kan. Mencium tangan lah, maksudnya mencium tangan, mencium Quran. Kemudian azan mungkin nanti ada azan lahir, kemudian azan di kubur. Nah, ini juga mungkin kita mintakan nanti, mudah-mudahan dijadikan buku. Ini tasbih, kita nih santri ini ada yang disuruh membuang tasbih, gitu kan. Sementara kita musal-sal di sini tasbih, menambah satu sabah ini, kemudian ada santri yang di Jumat itu disuruh membuat tasbih. Nah, barangkali nanti juga kiai nanti mungkin lebih lagi nanti ada lagi di sini. Kemudian ziarah, ya dengan macam-macam ziarah, ini terutama ziarah ibu-ibu. Di sini mungkin di kita pengajian kita ini maraklah ibu-ibu itu pada ziarah. Kemudian mungkin hadiah pahala.
Iya. Tidak usah ini, saya tapi lihat di YouTube-nya sampai ada yang kabur itu ya. Pak Kiai itu di mana itu dulu kita ya. Sudah ada sebetulnya, cuman kalau dibukukan barangkali lebih bagus lagi. Kemudian untuk Fatihah ini, mempatihahi baik orang yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Karena kami atau kita di sini kan memang sedang membahas Fatihah, sehingga kalau mendoakan pakai Fatihah kita. Kemudian kita ngobatin Fatihah, apa aja lahnya Fatihah, nikahan Fatihah, sunatan Fatihah, gitu kan, semuanya Fatihah. Kemudian ada lagi mungkin yang biasa ini ada susunan dari Syekh juga tentang hizib, kemudian tentang radit dari Syekh Bantuan Makian Banjari. Ini juga mungkin ada yang harus kita seringlah kita dibinahkan karena kita baca radit. Kemudian kita baca hizib dan juga ada zikir-zikiran kita yang biasa kita dawamkan, apalagi di Majmu Syarif itu. Tadi barangkali jimat ini juga penting karena di sini banyak yang pokoknya jimat nih. Mudah-mudahan jimatnya jimat boleh gitu ya. Kemudian mungkin yang terakhir yang kita usulkan ini mengenai sesajen. Saja itu syirik. Ya, mungkin ini masukan barangkali yang karena ini kita ini yang masya Allah ya sekarang ini di dunia kita, di depan kita, di mana-mana kita ini banyak sekali masalah-masalah yang merusaklah, menggoyangkan keyakinan kita yang sudah kita amalkan. 5 menit lagi sebagai ucapan akhir dan penutup dari Pak Kiai, saya persilakan. Terima kasih ya. Tadi banyak masukan dari Abi. Ada beberapa poin yang perlu ditulis, mungkin di buku ini atau di buku lain. Memang waktu saya menulis buku ini, persoalan-persoalan yang ada di sini yang sering ditanya sama orang. Saya ceramah mulai dari Sabang sampai Papua, di Malaysia, seluruh Malaysia sering ditanya itu. Akhirnya ya saya tulis. Ternyata setelah buku ini jadi ada pertanyaan-pertanyaan lain yang sebagian tadi disampaikan oleh Abi. Ya mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan pada saya dan pada kita semua untuk menjelaskan itu kepada kaum muslimin, agar ini termasuk mimbabil ihtimam bi umuril muslimin. Karena malam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Kita harus peduli persoalan-persoalan yang menimpa kaum muslimin, kita harus peduli. Kalau ada persoalan orang tidak tahu, kita harus menjelaskan, karena itu amanah. Kalau enggak, kita diancam oleh Rasulullah SAW, bukan bagian dari kaum muslimin. Ancamannya seperti itu. Jadi insya Allah nanti yang ada masukan-masukan dari Abi, insya Allah kita tulis. Dan sebagian memang sedang ditulis, cuma berbulan-bulan nggak selesai-selesai. Mungkin karena banyak safari kemana-mana. Dan sebenarnya acara ini bulan kemarin karena masuk angin nggak enak badan, akhirnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Tapi alhamdulillah malam ini saya ditakdirkan kembali bisa bersilaturahmi di pondok pesantren tercinta ini, Al Hikmah Najiyah. Mudah-mudahan pesantren ini semakin makmur dan menjadi tempat regenerasi orang-orang soleh dan solehah. Amin Allahumma amin. Saya rasa itu dari saya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampaikan ucapan terima kasih, jazakumullah khair jaza kepada kiai kita. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bukan pertemuan yang terakhir. Nanti kita akan lagi membahas tentang yang akidah itu. Mana kan? Yang azan, Sifat 50. Itu juga penting sekali. Nanti akan kita mudah-mudahan Bang Lukman dengan sahabat-sahabat yang lain bisa mengagendakan kita. Hadirin kita tutup pas dengan jam 10 lewat 10 di jam di belakang. Kita baca kifarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu
Terima kasih kepada hadirin semuanya.